Hadratul Mukarramun, para asatidz, para hujat, bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu, para jamaah salat subuh Masjid Nurul Falah yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan, kekuatan iman, sehingga meskipun waktu subuh makin malam, kurang lebih jam 4 lewat, kita tetap terus ya berumah Allah untuk melaksanakan sholat berjamaah sekaligus melanjutkan kajian kitab Al-Hikam. Mudah-mudahan semua ibadah yang kita laksanakan di pagi ini tercatat sebagai amal ibadah yang terima insyaallah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah curahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mari sama-sama kita awali talim ini dengan baca beberapa buah suratul Fatihah yang kita khususkan untuk ahli-ahli kubur kita. Kemudian kita lanjutkan dengan membaca Sayyidul Istighfar. Ala haziniyah wa qul amin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyyatil kiram wa jami'il anbiya wal mursalin wa jami' sahabati wa qarabati wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina اللهم برحمتك يا أرحم الراحمين شهد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى روح جميع القبور لا بين أمتنا وجدنا وجدتنا وأخينا وأخواتنا وعمنا وأمتنا ومشايخنا وأساتذتنا وقرابتنا ولمن أحب إلينا ولمن حق علينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا معلم هذا الكتاب شيخ ابن عطاء الله السكندري. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Satu Al-Fatihah, mari kita niatkan masing-masing untuk keluarga kita. Kita niatkan masing-masing. Semuanya. غفر الله ذنوبهم ونور قبورهم وضريهم شهد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Satu Al-Fatihah lagi kami mohon keikhlasannya ya. Kita sebagaimana kita tahu bahwa almarhum Ustaz Samsudin telah meninggalkan kita. Kita doakan almarhum sudah selesai ya tadi malam ya. Di jenazahnya di sana di musola Al-Hasibiyah ya. Baik. Jadi kita doakan mudah-mudahan diterima amal ibadah beliau, diampuni segala dosa-dosanya ya. على بسر الفاتحة مجة الفاتحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على دينك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على دينك ووعدك ما استطعت
أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على دينك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. Mari sama-sama kita awali talqin dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kita. Pagi ini kita jelaskan salah satu kata hikmah dari Syekh Ibn Athaillah menyatakan Bismillahirrahmanirrahim. La tamuddanna yadaka ilal akhzi minal khalaiqi illa antara annal mu'tiya fihim maulaka fa iza kunta kadzalika fa khudz ma wafaqaka ilmu. La tamuddanna, janganlah tamuddanna, engkau mengulurkan yadaka, tanganmu, ilal akhzi, untuk mengambil, minal khalaiqi, dari makhluk, illa, kecuali, antara engkau melihat, annal mu'tiya fihim, sesungguhnya yang memberikan, fihim, di tangan makhluk-makhluk itu, maulaka, itu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa iza kunta kazalika, apabila engkau berada seperti itu, ya, fakhuz ma wafaqaka, maka ambillah olehmu ma wafaqaka, apa-apa yang sesuai denganmu, al ilmu, yang sesuai dengan pengetahuanmu. Pagi ini kita akan bahas satu pasal untuk mensucikan diri kita. Itu. Bagaimana cara mensucikan diri kita? Kalau mensucikan hal-hal yang lahir, kita bersihkan dengan alat pembersih. Ya. Pakaian kotor kita bersihkan dengan sabun, rumah kotor dicuci dengan lap, kendaraan kotor kita bersihkan itu. Nah, sekarang bagaimana cara kita membersihkan batin kita? Katanya salah satu cara untuk mensucikan, membersihkan batin kita, satu, la tamuddanna yadaka il akhzi minal khalaiq. Jangan pernah kita mengambil sesuatu, katanya, tanganmu ini mengulurkan sesuatu minal khalaiq, dari makhluk-makhluk. Hati nih, ya. Ini sangat peka. Karena ini sangat rasa ada di sana. Jadi kata hikmahnya ini, jangan kita pernah mengulurkan tangan kita untuk mengambil sesuatu dari makhluk-makhluk. Makhluk-makhluk itu dari siapa? Ya makhluk selain kita, orang lain dan seterusnya, tetangga, apa saja. Jangan pernah kita melukkan. Apa yang kita ulurkan? Berupa rezeki, ya. Rizki apa? Yang didasari oleh belas kasihan. Jangan pernah sekali-kali. Lihat, ya katanya. Kenapa enggak boleh? Illa antara annal mu'tiya fihi maulaka, kecuali engkau melihat, ya, sesungguhnya yang memberikan itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan pernah kita mengulurkan, menerima apapun dari orang lain, dari makhluk, kecuali engkau melihat yang memberikan itu adalah hakikatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu. Kenapa ini harus diperhatikan pada diri kita? Sebab kalau kita menerima pemberian dari makhluk kepada kita, itu nanti rasa rezeki yang ada pada diri kita
itu hanya berhenti terima kasih kepada orang itu. Padahal rezeki yang orang itu hakikatnya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, ya. Saya contohkan. Bisa jadi kita punya istri, punya anak, itu sebenarnya rezeki istri, rezeki anak ada melalui kita, tapi hakikatnya itu dari Allah. Ya. Jadi kita tidak boleh menerima apapun dari makhluk kecuali dalam pikiran kita bahwa rezeki itu adalah hakikatnya dari Allah. Cuma makhluk ini perantara. Itu. Supaya apa? Supaya kita tidak ada perasaan balas budi. Sebab kalau orang selalu, ya, orang sudah diberi sama orang, ini dia punya tidak harga diri. Akibatnya dia bisa dikendalikan orang itu. Betapa banyak dalam kehidupan orang itu dengan ekonominya dia bisa mengendalikan orang-orang itu. Lagi zaman sekarang. Jadi kalau kita untuk membersihkan diri kita, ya, jangan pernah kita menerima sesuatu dari makhluk kecuali kita dalam hati kita ini merasa bahwa itu adalah pemberian hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini perantara. Kenapa demikian? Ya. Kenapa demikian? Satu alasan tadi. Ya, alasannya tadi ya, supaya kita tidak merasa hutang budi sama orang itu. Yang kedua, kita merasa bahwa hakikat rezeki itu bukan dari situ, bukan dari orang itu, tapi hakikatnya sebenarnya rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita perhatikan ya. Bagaimana kalau dalam perasaan kita sekarang kita sudah menyadari bahwa hakikat pemberian itu yang diberikan oleh makhluk, orang, siapa saja itu kepada kita, itu hakikatnya dari Allah. Kalau kita sudah merasa itu dalam diri kita itu demikian, maka ambillah itu. Karena hakikatnya dari Allah. Cuma katanya begini, ya. Jika kita sudah sampai pemikiran kita bahwa hakikat rezeki yang diberikan seseorang itu hakikat sebenarnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada dua ya, hal yang harus kita perhatikan ketika kita mengambil rezeki itu supaya mensucikan diri kita. Fa idza kunta kadzalika, satu, fa khudz ma wafaqakal ilmu. Ambillah olehmu kajiannya ya, ma wafaqaka, yang sesuatu yang sesuai dengan pengetahuanmu. Apa yang sesuai dengan pengetahuan kita? Ya. Satu, ya. Jika kita melihat yang memberinya adalah hakikatnya Allah melalui mereka, ya. Jadi mereka itu, orang-orang itu hanya perantara, sesungguhnya yang mereka itu adalah Allah Subhanahu wa taala, maka ya, ambillah katanya di sini sesuatu yang dari orang itu yang sesuai dengan ilmu pengetahuan kita. Ilmu pengetahuan kita itu apa? Ya. Ambillah dengan ilmu pengetahuan yang bersifat lahir dan batin dari diri kita. Apa itu? Satu, ya. Ilmu lahirnya, janganlah kita mengambil sesuatu kecuali dari seseorang yang mukallaf, yang matang, yang bersih. Ini untuk membersihkan diri kita, Pak. Kalau kita sudah merasa bahwa pemberian hakikat dari Allah, sekarang kita ambil hakikat dari Allah. Satu, ya, harus secara ilmu pengetahuan kita. Ilmu pengetahuan lahirnya itu adalah ambillah sesuatu dari orang yang bersudah mukallaf, sudah tahu dia baik dan seterusnya. Enggak boleh semua orang. Sebab kalau kita tahu bahwa yang memberi itu kita hakikatnya dari Allah, punya rasa begitu, oh ini. Cuma kita tahu bahwa yang memberi itu adalah orang yang enggak baik. Suka pencuri contohnya. Dia suka tidak bagus, kemudian kerjaannya enggak jelas, tiba-tiba mau kasih kita. Enggak usah. Kenapa demikian? Apalagi kalau kita tahu barang yang diberikan itu ini orang
nggak pernah kasih kita, kerjaan nggak ada, tiba-tiba dia ngasih uang 300.000. Jangan diambil. Kenapa? Karena untuk membersihkan diri kita. Sesuatu yang masuk yang kita tidak tahu, apalagi bukan mukallaf, apalagi orang yang nggak jelas, jangan diambil. Sebab akan mengotori hati kita. Khawatir kalau yang dikasih itu bersifatnya haram. Orang kita tahu bahwa dia yang kerjaannya masuk, kita ambil apa saja, nanti berbahaya kepada kesucian jiwa. Jadi harus satu yang diperhatikan secara lahir, lihat dulu orangnya. Enggak pakai H3. Tahu H3, Pak? Halal, haram, antam. Enggak boleh kalau kita mau mensucikan diri kita, punya prinsip, Ustaz, zaman sekarang zaman susah. Jangankan yang halal, yang haram aja susah. Jangan. Enggak boleh. Ya, harus kita tahu dulu. Ilmu lahirnya begitu. Yang ilmu lahirnya kita tahu, oh ini bagus. Gitu ya. Kedua, ilmu batinnya yang harus kita pahami untuk kita bisa mengambil sesuatu dari orang, ya. Jangan kita mengambil kecuali yang kita butuhkan saja sesuai dengan keperluan kita. Yang kira-kira enggak perlu jangan diambil. Dua, Pak, caranya. Kalau kita mau bersihin ini. Kan kita dalam sosial kemasyarakatan tuh banyak ya. Kasih, sudah kadang dikasih, kadang kita dikasih, kadang kita mengasih, kan biasa tuh ya. Tapi kalau kita membersihkan jiwa kita, dua syarat ini harus kita lampaui atau kita ambil supaya bersih diri kita. Ya. Satu, kita punya prinsip, kita boleh mengulurkan tangan, mengambil rezeki dari orang, dari makhluk siapapun dia, ya. Tapi kita tahu bahwa ketika kita ambil, bahwa kita menyadari hakikatnya pemberian itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga timbul rasa syukur kita ucapkan terima kasih kepada orang, alhamdulillah kepada Allah. Jelas ya? Enggak berhenti kepada ucapan terima kasih. Yang kedua, ketika kita mau ambil itu sudah, satu, kita harus pakai ilmu mengambilnya supaya batin kita bersih. Ilmunya itu satu, ilmu lahir yang harus kita ada pada diri kita adalah bahwa kita tidak boleh mengambil meskipun ada orang memberi, tapi kita belum tahu siapa orang yang memberinya itu. Guys, Pak. Makanya zaman sekarang marak-marak, Pak. Tiba-tiba punya rekening. Punya rekening, begitu dilihat rekening kita bertambah 1 miliar. Alhamdulillah. Udah alhamdulillah aja. Enggak taunya money laundry. Bahaya, penjara kita, Pak. Orang bisa sekarang ya melakukan korupsi dan seterusnya, dia sebarkan kepada rekening-rekening yang dia nggak tahu, tapi dia catat itu. Supaya apa? Supaya membebaskan dia dari apa? Dari tuntutan. Nggak ada saya, tapi di orang-orang. Makanya terkenal sekarang money laundry itu banyak dilakukan. Awas, Pak, ya. Bapak kan punya rekening ya. Silakan tuh, kalau punya rekening lihat, kalau memang nggak ada uang kita, tahu-tahu masuk saja, jangan langsung alhamdulillah syukuran langsung cepat. Undang tetangga, besok kita polisi ke rumah kita. Nah, kita dianggap money laundry. Ini zaman sekarang luar biasa itu, kejahatan begitu. Nah, sekarang juga demikian. Kalau kita tahu bahwa kita harus tahu siapa yang memberikan kita itu. Kalau orang yang nggak jelas, apalagi kita memberikannya orangnya goir mukallaf. Tahu goir mukallaf, Pak? Anak kecil berikan kita 1 juta. Contoh, kan dia nggak mukallaf kan, belum cakap hukum, belum bisa bertindak secara hukum. Maka dia kasih itu. Kita udah alhamdulillah aja, kita bawa ke pasar. Besoknya orang tuanya nyariin kita. Nah, itu contoh ya. Jadi yang harus kita ambil secara ilmu lahir, orangnya harus bagaimana. Maka Imam Syafi'i pernah bermalam, nginep di rumah gurunya. Rumah gurunya siapa? Imam Hanafi. Gurunya, karena Imam Hanafi itu
kurang lebih usianya 50 tahun di atas Imam Syafi'i, ya. Ketika nginep diperhatikan pas waktu makan Imam Syafi'i diajak makan oleh Imam Hanafi, wah makannya luar biasa Pak. Bukan kayak ulama, makan lahap. Ya, enggak seperti biasa. Ya makan. Akhirnya anak Imam Hanafi bilang, "Ayah, itu ulama ya?" "Iya." "Kok makannya kayak orang kelaparan, Ayah?" Gitu kan? Gitu. Jadi ketika itu ditanyakan, Imam Hanafi menanya pada Imam Syafi'i, karena muridnya ditanya saja, "Kenapa makan begitu lahap?" Ya, jawaban Imam Syafi'i apa? "Karena saya tahu rezeki yang disodorkan, dihidangkan ke saya ada rezeki yang halal. Saya enggak ragu lagi." Jadi kita memang demikian sampai begitu. Kenapa dia bilang? Karena dia tahu bahwa pasti ulama Imam Hanafi nggak mungkin memberikan orang sesuatu yang haram. Nah, kita demikian tuh. Jadi kalau kita mau ngambil rezeki dari seorang, satu ilmu lahir yang harus kita punyai, jangan menerima kecuali kita tahu siapa yang memberinya itu. Kalau orang yang nggak jelas, apalagi dia umpamanya orang-orang yang kita tahu yang nggak jelas pencarian dan seterusnya, jangan. Supaya apa? Supaya jangan sampai barang yang haram ini masuk ke tubuh kita. Kalau sudah begitu kotor, Pak. Bapak sama punya air putih, campur air kotor, kotor nggak, Pak? Itu darah yang di dalam tubuh kita itu seperti itu, Pak. Cuma kita karena ini bersifat abstrak, nggak memperhatikan. Kadang-kadang udah perhatiin aja. Tapi kalau kita perhatikan, ini bisa bercampur. Yang bersih sudah bersih, akhirnya kotor ini semua. Kalau sudah kotor, jauh dari Allah. Udah, jauh kita. Sholat malas, ngaji malas, zikir malas. Itu kenapa? Karena efek dari energi yang masuk kepada kita, sesuatu yang tidak bagus. Ya. Yang kedua yang harus diperhatikan, kalau kita mau ambil, orangnya baik, orangnya sudah kita tahu soleh, ya ambillah kita rezekinya, ambil sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi nggak ada istilahnya ketika kita ini Allah dikasih itu rebutan gitu, ada 1, 2, ada 3 terus ambil sampai nggak bisa gitu. Jangan, ambil sesuai dengan kebutuhan. Gitu. Ini kalau teori ini kita lakukan, nggak ada orang ribut-ribut. Apakah ada yang banyak, ada yang meninggal kan ketika ada orang sosial itu berebutan begitu? Nggak ada. Ajaran Islam begitu. Supaya apa? Karena ketika kita mengambil sesuatu yang berlebih dari kebutuhan kita, berarti di situ ada kebutuhan orang yang hilang. Kan masih banyak orang lain yang membutuhkan. Ya, saya? Gitu. Ini contoh nih, kalau kita kondangan nih, ya, itu kan kopor dan seterusnya itu kan, opor 1, 2, 3, ini jangan, cukup aja sesuai dengan kebutuhan kita, itu caranya. Kan biasanya kita kalau lagi prasmanan itu kan banyak itu semuanya ya. Sebenarnya banyaknya bukan sesuatu semuanya harus kita campur, Pak. Itu bukan jadi energi saja, bukan jadi energi pada diri kita. Jadi kita pilihan itu. Jadi yang harus dipahami itu pilihan. Kita mau ambil opor, kita mau ambil rendang, kita mau ambil apa silakan sesuai dengan kita. Tapi kalau kita ambil semua, bisa jajal bahaya itu. Ya ambil semuanya. Nah itu. Jadi ambillah sesuai dengan kebutuhan kita. Ambil sesuai dengan kebutuhan kita. Maka satu nggak ada yang mubazir, kedua energinya masuk benar pada diri kita. Nah ini kita ambil, umpamanya contoh saya ambil air, kita ambil. Ada kopi, ada teh, ada es, ada cincau, ambil semua campur. Kira-kira rasanya gimana itu, Pak? Nggak enak, itu pilihan. Pilihan artinya kita boleh memilih, boleh kopi, boleh teh, boleh air putih, boleh juga. Pilihan kita mau ambil yang mana. Gitu. Bukannya semua yang disediakan itu adalah semuanya harus kita ambil. Enggak. Gitu. Ini kalau banyak ya.
Kalau Bapak di bintang 5 itu, ya sekali-kali ke bintang 5 jalan itu, ya itu makanan satu ruang, macam-macam ada, mulai macam tradisional semuanya. Saya mau tanya, apakah kita makan semua? Ya enggak, kekenyangan kita. Ya kita mau makan apa, gitu. Sama seperti kita mau ke pasar Pak, mau ke mall, mau kemana makan. Kalau perlu dicatat dulu tuh kebutuhan kita. Mau ke pasar nih, pasar Bojong, saya mau butuh ini 1, 2, 3. Tapi kalau kita jalan nggak ada, jalan aja ke pasar, yang nggak butuh nanti beli tuh Pak. Itulah di situ nanti ada pemborosan, gitu. Gitu ya, kadang-kadang begitu. Baik, saya kembali kepada pasal ini. Jadi kata Syekh Ibnu Taimiyah, kalau kita mau bersih nih batin kita itu, karena bagaimanapun batin kita itu kebersihannya selalu itu dalam proses dipengaruhi oleh energi yang masuk. Udah bersih, tapi tiba-tiba ada energi masuk yang tidak bagus, itu jadi kotor. Jadi kalau kita membersihinnya demikian, itu 2 cara. Ya. Jangan kita pernah juga mengambil apapun yang datang sebelum waktunya. Catatannya. Jangan kita pernah mengambil sesuatu sebelum waktunya dan melebihi kebutuhan. Bulan Ramadan, ya, kita lagi makan kan boleh kan, tapi begitu puasa kan nggak boleh. Ambillah sebelum waktunya, batal puasa kita. Saya contohkan yang konkret saja, ya. Punya pisang, punya pohon pisang, kita tebang sebelum waktunya masih muda. Bisa pakai karbit matang tapi nggak manis. Kenapa? Karena dia diambil belum waktunya. Ambillah sesuatu itu pada waktunya yang tepat. Gitu. Udah pas nih, ambil sama kita. Artinya kalau kita mau makan, makanlah setelah kita lapar. Ambil rezeki itu tuh pada pas waktunya. Sebab kalau belum lapar, kita makan, Pak, sesuatu belum lapar, satu kurang nikmat apapun makanan yang kita makan. Yang kedua, organ tubuh kita ini kan ada masanya, Pak. Ada masanya dia butuh energi untuk asupan supaya dia bisa bekerja. Ada yang memang dia lagi memproses, Pak, supaya jadi energi itu. Loh kalau terus masuk terus nggak ada waktunya, nanti bagaimana ini? Bukan jadi energi, dia jadi sampah aja. Gitu ya. Gitu. Jadi ambillah sesuatu makanan itu yang kita perlu cerna, rezeki dari mana aja sesuai dengan waktunya. Gitu. Waktu kita kan biasanya kalau makan itu, coba Bapak nih, ya makan kita pagi ya, tapi bukan makan kalau pagi, sarapan. Meskipun isinya uduk, makan juga. Siang, makan siang. Malam, Bapak pernah makan malam apa makan nasi? Makan nasi ya. 3 kali Pak kita. Gitu ya. Waduh, kalau kita bilang sama dokter, marah dokter. Bapak makan pagi uduk, siang nasi kuning atau nasi biasa ya, pakai sayur asam. Malam nasi lagi. Nasi goreng. Waduh. Nah, jadi menurut ilmu pengetahuan itu kesehatan itu karbonnya lebih banyak. Kalau bisa 2 kali, apalagi kalau 1 kali Pak, nasi itu dikurangin lah. Kita itu apa aja lah, kue-kue gitu, rebus-rebusan gitu. Kalau kita udah tua-tua gitu Pak, ya. Bapak tahu nggak kenapa kaki itu pegal-pegal? Suka pegal-pegal ya? Itu karbonnya terlalu banyak. Ya, jadi kita harus ini sekarang udah kesehatan tuh bukan makanan yang buat ini yang bagus-bagus, yang enak-enak, enggak ya gitu. Makanya orang-orang dulu itu merebus makanannya itu, orang petani-petani sehat-sehat banget Pak. Makanannya banyak tapi dia luar biasa sehat gitu. Jadi kita harus hindari tuh makan makanan yang sesuai selera kita, makanlah sesuai dengan kesehatan. Jadi targetnya begitu supaya kita sehat. Kalau nggak sehat nanti susah kita ibadah, sakit, malas kan gitu ya. Supaya kita sehat begitu. Jadi hindari itu. Apalagi jeroan-jeroan Bang Jamal tuh. Masih ada yang ke Bang Jamal. Ustaz, saya nggak ke sono, cuma saya diajak. Ya sama aja. Diajak. Sama aja. Hindari yang begitu dah. Jadi kira-kira sehat lah. Ya, supaya batin kita sehat,
lahir kita juga sehat, lahir sehat, lahir batin. Baik. Kemudian apapun yang diberikan kepada kita, ya, diberikan kepada kita harus melihatnya itu karena sesuatu itu bisa jadi ujian dari kita. Kedua, Pak, yang harus diperhatikan. Bisa jadi itu ujian bagi kita gitu. Mungkin kita bisa tahan sesuatu, tahan makan enggak. Nah, itu ujian juga gitu. Karena berpengaruh gitu. Bapak makan ikan asin dah 3 hari, enggak usah lama-lama. Tiap hari ikan asin. Beda enggak, Pak? Terasa enggak? Terasa enggak? Iya terasa, pada pegel di sini. Nah, itu terasa itu. Cuma prosesnya lama. Jangan makan ikan asin terus, sekali-sekali boleh. Gitu. Makan jengkol boleh nggak? Boleh, Pak. Dokter, Pak, ngomong dianjurin saya ngomong jengkol, tapi jangan sering-sering. Karena di dalam jengkol itu ada zat kapur. Kan makanya jengkol itu kan kadang-kadang keluar putih-putihnya dia. Itu zat kapur bagus untuk lutut, Pak. Jadi makan sekali-kali. Tapi kalau tiap hari makan jengkol ya kejengkolan. Gitu. Ada waktunya, ya. Jadi dia butuh zat kapur gitu. Jadi demikian, kita harus menjaga itu. Nah, kembali lagi kepada bagaimana kita cara membersihkan batin kita, ya. Jadi awas nih, ambillah sesuatu rezeki, kemudian selanjutnya pesan Sayyidina Athaillah, ambillah sesuatu rezeki dari orang, ya, tapi jangan engkau ambil rezeki dari orang-orang yang orang itu kadang-kadang ketika memberi menjadi kebanggaan dia. Dan ketika dia memberikan itu dia menampakkan kedermawaannya dan mawananan dia. Jangan ambil, Pak. Jadi enggak semua harus kita ambil. Ada orang-orang yang memberikan, dia kadang-kadang nih orang sifatnya kok merasa bangga. Kalau udah beri, merasa ngomong, wah saya udah beri ini. Kemudian ya dia ingin membanggakan kedermawanannya, kebaikan dia, nggak usah ambil. Kenapa? Karena rezeki yang diawali dari unsur riya oleh seorang itu berpengaruh kepada kita, Pak. Jangan dikira rezeki yang halal semuanya halal itu boleh. Lihat waktunya. Bulan puasa, tahu, tempe halal nggak di dapur kita? Halal nggak? Halal. Boleh dimakan nggak? Nggak boleh. Bulan Ramadan ada waktunya. Nah gitu, Pak. Jangankan yang haram, yang halal aja ada waktunya kita boleh makan. Nah begitu juga. Jangan kita merasa, ini pemberian halal. Lihat dulu. Bahkan sampai untuk mensucikan jiwa kita harus memperhatikan siapa yang beri. Kalau ada orang yang dia memberi itu karena alasannya pengen barangkali pencitraan, sensasi, atau dia ingin membanggakan kedermawanannya, nggak usah. Nah itu nggak usah. Gitu. Kita mau kan dicari bener ya. Yang penting ambil uangnya, jangan colok orang kan begitu kita. Jangan. Kenapa demikian? Karena itu sesuatu masuk pada diri kita. Ini yang harus diperhatikan. Makanya ini tema awalnya adalah membersihkan batin jiwa kita itu supaya bersih, ya itu. Kemudian atau kita jangan sekali-kali kita mengambil dari orang yang terasa berat bagi hati kita untuk menerimanya. Saya kok berat menerimanya. Udah kalau udah begitu jangan diambil. Kan kadang-kadang kita ada rasa tuh ya. Ambil gak dia? Enggak usah. Bisa ambil. Gitu. Atau barangkali kita ambil. Contoh nih. Contoh tuh ya, kita lagi sholat. Kan biasanya sholat di sini dikasih uang ya, sholat. Jangan aja ya. Dikasih uang ya. Kita kan sebenarnya nggak mau ambil pada saat itu. Ya udah ambil. Nanti kasihin orang aja. Ya. Kenapa demikian? Kadang-kadang itu jadi budaya, Pak. Sebenarnya orang mau ngasih rezeki itu ya silakan aja dia bersedekah karena ada hadis as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu mencegah bala. Mudah-mudahan gitu ya. Tapi kalau sudah menjadi kebudayaan, sedekah itu kan bagi orang yang mampu. Bagi yang enggak mampu meninggal dunia karena kebiasaan ngutang-ngutang untuk itu enggak boleh. Jangan. Enggak harus setiap sholat jenazah ada uang. Gitu, ini kan kebiasaan yang kita lakukan. Akibatnya orang udah susah, meninggal dunia dia sedih, ngutang lagi untuk melakukan itu. Enggak boleh. Justru kita yang orang lain membantunya, wajib membantunya itu.
Ajaran Islam begitulah. Kita kan budaya yang jalan, banyak budayanya. Betul Pak? Jadi agama terasa berat bagi kita. Padahal Allah Rasul nggak pernah nyuruh kita berat dalam agama. Maka ayatnya jelas, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Nggak mampu diri ya duduk, nggak mau duduk baring. Itu kan luar biasa ajaran Islam. Lah kita adatnya kebiasaannya jadi hukum. Nah, itu nggak boleh. Jadi kalau ada orang meninggal kita lihat susah ini, nggak usah gitu. Sampai bayar fidyah ngutang-ngutang. Coba saya mau tanya, dasarnya dari mana? Fidyah itu kan kehati-hatian. Barangkali yang meninggal dunia ini ada hak-hak Allah, sholatnya ketinggal, kewajiban ketinggal. Itu kan diberikan dengan harapan bisa membayar kewajiban yang ditinggalkan kan. Nah kalau dia nggak punya, nggak apa, ngutang Pak, dua kintal karung. Ada yang sampai belum terbayar. Nah jangan, nggak boleh Pak. Agama itu enggak. Biarkanlah urusan itu Allah. Tapi kalau kita membantu itu disunahkan kita yang membantu gitu. Jadi udah jatuh tertimpa tang. Betul? Ada yang merasakan itu? Nah, jangan, nggak boleh. Ya kita yang bantu. Makanya saya senang sekali itu kalau komunitas pengajian ini tuh ya bilang aja kalau ada sesuatu ini kita bantu Pak. Bukan hanya sifatnya yang itu nggak apa-apa, bilang aja yang penting itu Pak. Ya, agama kita menjalankan agama bukan hanya norma, tapi agama itu bagaimana kita melaksanakan agama dengan baik, dengan benar, gitu ya. Terus yang terakhir, jangan kita makan kecuali dari orang yang melihat pada dirimu ada keutamaan dalam memakannya. Juga hati-hati. Ini membersihkan jiwa nih. Berat banget ini, banyak syaratnya. Jangan pernah kita mengambil kecuali dari orang kalau kita bisa melihat orang melihat kita ya, dengan kita mengambil itu ada keutamaannya, ada tujuannya dia ngambil. Kita tahu nih, dia ngasih bawa sesuatu pada kita, dia ada tujuan, nggak usah diambil. Karena dia nggak ikhlas. Kenapa? Karena ada tujuan tersembunyi. Jangan Pak, udah bawa pulang aja. Silakan. Nggak usah, saya nggak kasih orang aja. Karena kita tahu dia mau kasih kita karena dia ada tujuannya. Gitu. Lah tujuannya ini kan berbeda. Kalau dia mau umpamanya sharing ilmu pengetahuan, dia minta bagaimana Ustaz, ini dasar hukum sesuatunya. Ya silakan kita berikan. Kita kasih pengetahuan dia, umpamanya bagi waris ya. Kita ambil, ya silakan. Tapi kalau kita sudah yang begitu dia datang untuk merubah hukum, yang halal bisa haram, nah ini yang nggak boleh. Gitu ya. Itu kenapa begitu sampai sedemikian rupa Pak dijaga di dalam pelajaran ini, kata hikmah ini, supaya kita bersih dalamnya, batin kita. Jadi sekarang disaring ya, nggak semuanya ya, kita lihat dulu itu. Ya kembali ke pasal tadi ya. Jadi jangan kita mengulurkan tangan kepada makhluk kecuali kita tahu bahwa itu hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau ngambil, dua syarat harus punya. Ilmu lahir, ilmu batin. Ilmu lahir kita tahu siapa yang memberi ini. Ilmu batinnya ya, kita harus tahu apa yang kita tahu, ambillah oleh kita sesuai dengan kebutuhan kita. Enggak butuh, enggak. Jelas ya? Gitu. Makan, kalau satu makan pakai rendang, itu satu piring masih jadi energi Pak. Tapi kalau kita makan 2 piring, 3 piring, itu bukan energi lagi. Begitu. Jadi kita harus atur tuh. Ya saya. Satu pasal ini panjang nih saya ceritain karena ini terkait dengan praktek kita sehari-hari. Ajaran ilmu tasawuf itu tentang memberi, menerima, itu demikian Pak. Supaya dalam kita bersih. Gitu. Jangan kita sibuk ngurusin lahirnya kita, fisik kita bersih tapi dalamnya nggak diurusin. Nah ini kita lagi ngurusin dalam kita supaya bersih, hati-hati gitu. Makanya banyak hati-hati. Pantas orang ulama-ulama dulu yang dia untuk membersihkan jiwanya, dia nggak mau Pak tinggal di kedung jiwa, tinggal di kampung bergaul dengan orang.
Dia maunya apa? Ke hutan-hutan supaya dia bersih, Pak. Makanannya semuanya bersih. Itu luar biasa. Dulu, sekarang ke hutan, siapa yang mau ke hutan? Iya, nggak ada dulu. Jadi ilmu tasawuf sudah bergeser. Kalau dulu itu adalah sistem uzlah yang harus ke hutan. Tapi kalau sekarang ajaran tasawuf modern itu adalah dia bergaul dengan masyarakat itu, tapi dia tidak diwarnai tapi mewarnai. Itu yang hebat, Pak. Sehingga bisa berdakwah gitu. Kalau di hutan kan untuk sendiri. Bagusnya nggak ada orang lain. Tapi tantangan tasawuf modern lebih berat karena bersentuhan dengan keadaan sosial yang tadi itu, yang kita kadang-kadang nggak enak, saya ketimuran ya. Nah itu. Tapi di situ sekarang ajarannya. Jadi kita boleh di masyarakat, tapi kita jangan diwarnai oleh keadaan. Jadi hukum itu tetap kita jalanin. Ilmu kita jalanin, ilmu akhlaknya ini, tasawufnya. Masih ada waktu nggak kesuruh? Masih. Itu satu pasal, Pak. Satu lagi ya, saya baca ya. Pak Haji, satu pasal lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nih, lihat. Inilah yang membedakan antara orang yang sudah ma'rifat dengan orang yang belum. Ini pasal ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rubbama stahyal 'arifu ayyarfa'a hajatahu ila maulah. Liktifai bimasyiatihi. Fa kaifa la yastahi ayyarfa'aha ila khaliqatihi. Tuh lihat. Rubbama terkadang katanya bisa jadi istahyal arifu, orang yang sudah makrifat itu malu. Malu apa? Ayyarfa'a hajatahu, untuk mengungkapkan kebutuhannya ila maulah, kepada Allah. Kadang orang yang sudah makrifat sama Allah dia malu untuk berdoa. Mengungkapkan, ya Allah. Kalau kita kan panjangan doa daripada sholatnya kan. Beda ya. Nah kalau orang yang udah ma'rifat malu merasa berdoa sama Allah. Kenapa demikian? Liktifai masyiatihi, karena dia merasa cukup bimasyiatihi, dengan kehendak Allah. Allah kan sudah ngatur kita. Sedemikian juga kapan waktu kita lahir, rezeki kita berapa, kita kapan dewasa, kapan kita punya, kapan kita enggak punya, kapan kita sakit, kapan kita sehat, kapan kita sampai meninggalnya sudah diatur semuanya sama Allah, Pak. Jadi kita tuh. Jadi menyadari hal itu, katanya orang-orang yang sudah makrifat ini merasa malu untuk mengungkapkan kebutuhannya kepada Allah. Kenapa? Karena dia sudah merasa cukup dengan kehendak Allah yang sudah ditentukan di alam azali. Malu. Ya. Kemudian kenapa sampai orang yang makrifat begitu sifatnya? Fa kaifa la yasahi ayyarfa'a ila khaliqatihi. Kalau dia sama Allah sudah merasa malu, apalagi kalau dia katanya ayyarfa'aha ila khaliqatihi, dia memintanya, mengungkapannya kepada makhluk-makhluk Allah. Jangankan kepada makhluk, Allah aja malu, apalagi kepada makhluk. Lebih bagus dia diam, tahan. Orang mu'arifat gitu ya. Nah sekarang karakter ini udah ada belum sama kita? Kalau belum berarti kita belum ma'rifat. Kalau sudah, kita sudah ma'rifat. Cukup dengan pemberian Allah. Terima kasih ya Allah, alhamdulillah saya sudah takdirkan sedemikian. Sampai hari ini saya masih menghirup udara pagi. Sampai hari ini masih bisa saya berjalan ke masjid. Masih bisa saya menikmati nasi uduk, sarapan. Alhamdulillah ya Allah, cukup kebutuhan saya. Cukup. Orang yang makrifat dia merasa cukup dengan kehendak Allah pada dirinya. Kalau dia sudah merasa malu sama Allah, mengungkapkan perasaannya, kebutuhannya, apalagi dia kepada manusia. Gitu. Jangan dibalik. Gitu. Kan kalau kita memang doa dianjurin ya, panjang. Apalagi kalau kita punya kebutuhan, waduh, sholatnya cepat banget Pak. Doanya terus, bahkan diulang-ulang, 1 kali, 2 kali, 3 kali ulang. Ya gitu. Kalau kita berbicara, bukan berbicara hukum lagi Pak. Kalau hukum boleh nggak doa? Ya boleh. Bahkan doa itu investasi akhirat Pak. Semakin banyak berdoa, pahalanya banyak. Tapi kalau kita dari rasa, dari hati, doa itu kan minta sama Allah. Kalau kita merasa kita minta sama Allah,
itu seakan-akan kita tidak katakan bahwa Allah lupa untuk memberikan sesuatu kepada kita. Kalau pakai zauk, rasa. Makanya zauk itu perlu rasa sama Allah. Sama manusia kita ada rasa enggak, Pak? Rasa ya? Sama Allah harus punya rasa. Makanya orang ma'rifat udah begitu. Baik, wallahu a'lam bishawab. Dah, 2 pasal ini mudah-mudahan ya memberikan inspirasi pada kita lebih dalam lagi ya, membersihkan diri kita itu dengan tidak semua sesuatu yang kita dari luar masuk kepada kita. Kita harus filterin, mana, lihat dulu orangnya, mana, apakah dan seterusnya. Jangan semuanya kita masuk saja. Yang kedua, kalau kita sudah mau jalan kepada ma'rifat ya, kita malu sama Allah Subhanahu wa taala. Sudah diberikan semua fasilitas, karunia, kenikmatan sama Allah, ibadahnya kurang, dikit malu. Padahal kita diciptakan di muka bumi ini hanya tujuannya ibadah. Ya, gitu. Allah a'lam bishawab. Dah, 2 pasal, silakan kalau ada yang mau didiskusikan, ditanyakan, saya persilahkan. Ya. Waalaikumsalam. Agak kerasan, Pak. Iya. Gimana itu? Ya kita suudzon aja karena nggak tahu ya, husnudzon aja. Ya mudah-mudahan itu baik gitu kan. Semuanya gitu. Jangan sampai ada orang memanfaatkan momentum Isra Mi'raj, momentum itu Maulid Nabi mau dia gunakan. Dia niatnya apa? Mensucikan, membersihkan dari punya dia yang kotor. Aduh. Kalau begitu bahaya kita. Tapi kan kita nggak tahu mensortir. Mana ada nanti ada labelnya itu halal, nggak ada kan? Bongsang semuanya, kita udah halal aja semuanya. Jadi husnuzon aja. Kalau udah begitu ya kita banyak istighfar aja. Gitu. Sebab kan kita nggak tahu. Orang banyak kan? Orang banyak. Itu orang banyak itu Pak, jangan dikira Pak, orang yang banyak itu semuanya sama. Nggak sama Pak. Bisa jadi dia terpaksa, wah kalau saya nggak keluarin saya malu sama tetangga. Bisa nggak? Ada nggak gitu? Ya ada. Itu kalau kita kajian dari pasal tadi, itu nggak boleh terima kita. Orang terpaksa bagaimana? Gitu kan? Kan nggak ikhlas kalau orang terpaksa. Lah makannya itu berpengaruh secara batin. Benar Pak itu. Tapi kalau udah dalam begitu kita sulit menghindari, nanti kita tambal aja dengan istighfar yang banyak. Astagfirullah. Gitu Pak caranya. Ya, sebab ya syukur-syukur mudah-mudahan kita doain ya semuanya baik, ilah dan seterusnya gitu. Tapi kalau coba ada nggak survei? Disurvei, kadang boleh disurvei itu. Nggak semua orang ikhlas Pak. Kadang-kadang dia karena memang kebiasaan malu. Gua nggak kasih bongsang besok nggak ditegur. Nanti sholat nggak ada yang nahlilin, gitu. Kan gitu ya Pak. Jangan sampai ada. Cuma kan susah, nggak ada survei membuktikan untuk itu kan. Nah, jadi kita husnuzon aja, udah istighfar aja ya. Seharusnya Pak nggak boleh. Kalau kita ajaran di sini harus benar-benar tahu kita orang ini beri ini ikhlas nggak, orangnya bener nggak, bagus nggak, gitu. Kalau orang kita tahu orang nggak bagus, yang penting bongsang. Kalau kita kan yang penting bongsang, kirimlah bongsang 100. Nggak taunya orang korupsi, tukang korupsi. Wah, haram semua masuk ke kita. Gitu. Tapi kita kan tahu ya, kita tahu teman-teman kita yang dikasih bongsang ya. Cuma yang jadi masalah yang lebih dalam lagi harus dipelajari. Apakah kan keadaan ekonomi seorang per harinya berbeda-beda. Begitu maulid dia lagi susah, suruh bongsang 10. Enggak 10 ya. Tapi ada yang 10 Pak, sama masyarakat lain. Umpamanya 3 berapa gitu. Makanya nggak dibatasi kan, bebas kan ya. Ya itu mudah-mudahan ya kita berdoa. Tapi sebenarnya kalau secara lihat dari pasal ini, kita harus hati-hati banget. Iya. Nah, kalau memang kita nggak bisa menghindari itu, kita istighfar aja. Mohon ampun ya. Ya mudah-mudahan baik semuanya ya. Gitu. Ya, niatnya ikhlas gitu.
Dah, gitu aja Pak ya. Ada lagi yang tanyakan? Silakan. Pak Haji dulu ya, Pak Haji dulu. Iya, silakan. Saya mau tanya Pak tentang tadi masalah Fidyah. Apakah fidyah itu fokusnya hanya beras? Apakah bisa diganti dengan murid? Sedangkan ya mau Ustaz, saya ya di Jakarta Bapak ya. Selama saya di Bandung di tempat lain itu belum nggak ada fidyah Pak Ustaz. Iya. Seandainya kita lakukan seperti itu kan janda Pak Ustaz ya. Iya. Nggak pernah ada gitu tiba-tiba diubah seperti itu. Iya. Nah, lalu apakah fidyah itu sebagai pengganti sholat? Iya. Dalam arti kata, apabila kita fidyah dengan senilai beras, dikatakan sholat itu Bisa ya. begitu kira-kira. Iya. Baik. Saya dulu Pak, Bapak pernah ya, waktu ada zaman Kiai Cecep Jamaluddin, saya diamanahkan untuk ustad-ustad sebojong ini. Kita punya organisasi namanya Ittihadul Muallimin. Nah ini Wak Haji ini sering nih, yang subuh keliling-keliling nih, sering datang tuh. Nah salah satu kegiatan kita membahas masalah-masalah sosial di masyarakat keagamaan, termasuk membahas hukum fidyah ini gimana. Kami kumpul tuh, membahas itu, ya. Maka kemudian lahirlah pengetahuan kita, sepakati kita ada ininya, bahwa sebenarnya fidyah itu, ya, fidyah itu adalah pemberian kepada fakir miskin untuk menjaga kehati-hatian bagi almarhum yang sudah meninggal dunia, agar jangan sampai masa hidupnya dia meninggalkan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah, dia tinggalkan. Maka fidyah ini sifatnya untuk kehati-hatian, dan itu ada di dalam banyak kitab, termasuk di dalam kitab Fathul Mu'in ada penjelasannya dalam kalangan ahli sunnah wal jamaah. Tetapi dalam kalangan bukan ahli sunnah wal jamaah, ya, itu tidak ditemukan itu. Tidak ditemukan. Sebab kalau orang sudah meninggal dunia, ya sudah, dia bawa saja apa amalnya, baik buruknya. Tidak perlu lagi diperhatikan apakah ditinggalkan atau tidak, nggak perlu lagi dia ditambelin gitu. Tapi ada kitabnya yang menyatakan itu. Kenapa? Apakah bisa diterima atau tidak? Kalau terima tidak urusan Allah, tapi ini adalah ikhtiyat, kehati-hatian. Cuma yang bisa difidyah itu semua parangan ulama itu kecuali sholat. Sholat itu kalau tinggalkan nggak bisa difidyah-fidyahin. Tapi ada pendapat di dalam Alkitab itu, kalau nggak salah Imam As-Subki berpendapat sholat juga boleh. Makanya ulama yang pakai fidyah itu pakai pendapat yang As-Subki itu. Yang lainnya mengatakan bahwa fidyah itu hanya selain sholat. Kalau sholat Pak ditinggalkan nggak ada, nggak bisa. Karena itu adalah kewajiban pokok pada muslim. Ditinggalkan ya sudah, dia dapat dosa, nggak boleh diganti. Cuma Imam As-Subki untuk kehati-hatian, ya sudah, sholat dimasukkan. Dia pendapat gitu. Di dalam kitab itu ada penjelasan gitu. Kita udah kaji itu semua. Nah sekarang dalam masyarakat kita, kan kita ini di biasanya Nahdlatul Ulama ya, memakai itu gitu ya. Kenapa fidyah itu kayak main-main tuh? Kan ada berapa kali tuh? Ada berapa kali? Ya, umpamanya 3 kali didorong lagi ini gitu kan? Nah, itu prakteknya sebenarnya begini, ya. Sekali lagi karena untuk kehati-hatian, bisa jadi orang ini yang meninggal dunia itu amalnya banyak yang diingkarkan yang wajib, sedangkan fidyahnya sedikit. Ini kasuistik nih, sedikit. Fidyahnya umpamanya satu kintal gitu kan? Nah, dia kan banyak ini. Supaya bisa menyamai dari kesalahan-kesalahan atau kelalaian kewajiban itu, maka diulang semacam itu. Praktek itu ada, diajarkan itu, dijelaskan. Cuma sekarang yang jadi masalah, sekarang kalau udah banyak gimana? Apakah perlu? Ya nggak perlu lagi. Nggak perlu lagi. Dia ngasih 1 ton umpamanya ya sudah, kasihkan saja. Nah sekarang yang terjadi ini karena kebiasaan kita, biasanya kan sedikit tuh, ya sih diulang, saya terima, saya balikin lagi gitu ya. Itu kan seakan-akan seperti main-main ya gitu.
Sebenarnya intinya di dalamnya itu agar kewajiban kelalaian yang banyak ini bisa bisa diimbangi oleh fidyah yang berkali-kali. Kenapa demikian? Karena akadnya itu saya terima, saya kembalikan lagi ya. Saya terima, saya kembalikan sampai berapa kali. Supaya demikian. Itu sebenarnya kerangka ini adalah ikhtiyat. Bagaimana supaya bisa ya menyeimbangkan antara hak dan kewajibannya. Kalau dia banyak kewajiban tinggalkan, maka caranya demikian. Sampai begitu ulama gitu. Tapi saya juga menghormati pendapat yang lain yang tidak ada fidyah seperti yang ada di Pak Haji ya, kalau nggak ada, ya silakan, nggak ada masalah. Toh memberikan adanya fidyah juga untuk kehatian usaha saja, Pak. Kehati-hatian kita agar apa? Agar bisa jadi kesalahannya ini diringankan, diampuni oleh Allah. Rasa gitu, Pak. Jadi bebas aja. Yang nggak boleh itu tadi. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan haram, Pak. Orang yang nggak punya, dia untuk fidyah, ngutang dia, susah. Aduh, nggak usah. Ya, doain saja sudah, kan kita sudah kita ini kan, kita doakan. Di takbir yang yang kedua kita kan Allahumma ighfir lahu warham, doakan saja. Gitu, ya. Saya demikian, silakan. Ini namanya fikih. Fikih itu pendapat, beda-beda, nggak apa-apa. Tapi kalau kita sudah bicara tasawuf, udah nggak lihat itu lagi, Pak. Nggak lihat fidyah, nggak ada fidyah. Mau nggak ada fidyah, mau ada fidyah, di orang soleh udah baik semuanya. Dari hakikat begitu. Allah nggak ngelihat ini orang pakai kunut nggak subuhnya. Nggak, Pak. So, yang penting sholat subuhnya yang dilihat. Allah nggak ngelihat ini pakai bismillah nggak. Pakai bismillah atau enggak. Penting dia sholat. Itu kalau lihat dari kajian akhlak tasawuf begitu, enggak lihat lagi itu syariat-syariat, dia lihatnya hakikat saja. Gitu. Tapi haji sholat, kita harus sholat. Seharusnya gitu ya, Pak Haji ya. Dah. Ada satu lagi, Pak Aman, satu lagi ya. Masalah ini Pak, orang mati kata Bapak udah jatuh ke timbang tangga. Tadi kan begini materinya ya. Iya. Kata tangga saya itu di depan rumahnya kecil Pak, meninggal, ya kan. Nah ini ada yang datang, dibilang ini nguburinnya ambulannya dibilang 800.000, ya. Kayak kapannya 600.000, sholatnya saya nggak bacakan ya, sholat itu nggak dibaca. Sedangkan dia, bapaknya ini udah sakit-sakitan, dia punya motor 2 Pak, itu dijual motornya Pak. Tuh, yang satu buat nge-grab, yang satu motor bapak dijual, hampir tabungan itu Pak. Tuh, bapak itu kok tega orang baca. Saya disuruh tanya tuh Pak sama orang yang di sini juga yang saya kenalin gitu nih. Saya disuruh tanya aman kata itu. Kalau dia berani nanya, makanya kata Rasul ada hadis mengatakan begini, katakanlah yang benar, meskipun itu pahit, berat untuk dikatakan. Nah ini kan harus dikatakan kan, benar kan? Hadis Nabi mengatakan gitu. Satu, yang tadi yang 2 nih, kata Bapak. Kalau kita mau ngasih duit sama orang, kita jatuh kata orang katanya. Kalau di pekerjaan bagaimana jangan diterima, betul kan? Nah saya nih, orang tua saya kan masih punya rumah, saya nggak ngasih, jangan dia gantian lah. Saya kasih 100, anak yatim 50. Itu ada yang nggak terima, ada yang nggak mau. Tuh benar, itu ustaz yang nggak terima, tapi bukan orang sini, orang pendatang. Saya kasih dia malah dia suaminya di sini, kan? Dia nggak terima. Saya bilang ini duit boleh berkontrakan buat pahalanya buat orang tua saya baru terima Pak. Karena saya di rumah aja, jadi begitu kan suka. Tuh, begitu Pak. Iya. Nah. Udah ya, 2 kan soalnya. Iya. Ya. Yang 1, jangan lagi terjadi. Nggak boleh lagi terjadi seperti begitu. Ya. Kalau kita ini laporkan aja lah ke inian subuh. Ya, kalau ada yang begitu sampai meninggal dunia menyulitkan, laporkan, bilangin Pak Sukirno, bilangin ke saya nanti. Nggak boleh lagi. Ya, agama itu nggak menyulitkan. Kita harus bantu orang begitu. Disinilah pentingnya kita datang hadir untuk membantu teman-teman kita, saudara-saudara kita. Nggak boleh. Sama sekali nggak boleh. Haram hukum. Imam Syafi'i katakan haram. Bapak boleh. Kamu percaya? Yuk ke rumah saya. Lihat hadisnya. Imam Syafi'i katakan statementnya dalam Al-Um. Boleh. Jadi agama nggak boleh. Kita mengikuti budaya yang mengikuti agama. Ini kan terbalik kita. Ya, terbalik. Kadang-kadang budaya itu mempengaruhi
Kalau ada orang susah ya ketimpa enggak, udah susah jual motor, udah meninggal orang tuanya, jual motor untuk bayar ini, kan kasihan Pak. Kalau ada yang begitu, kita yang bantu, kita yang datang. Tuh, ini pentingnya ngaji ya begitu Pak. Bukan hanya ngaji, sholat itu nggak ada aktualisasinya di dalam kehidupan. Ini pentingnya agama ya di situ. Bantu, kita yang bantu. Kalau ada yang begitu, laporin aja Pak. Udah, kita bantu sama-sama. Yuk, siapa agama bantu? Kita umum, kita share, bantu sesuai dengan kemampuan. Itu disitulah kita peran hadir kita Pak. Ya, jadi aja nggak, kalau dulu itu pelajaran, jangan lagi Pak yang begitu. Nggak boleh memberatin, ya, kasihan. Itu. Dah, satu. Yang kedua, yang tentang tadi itu Pak, barangkali orang itu udah tahu tuh ya pelajaran ini, nggak sembarangan dia ngambil. Ya, lihat dulu. Nah, kalau dia umpamanya dia mau ngasih sesuatu dan terpaksa, kan tadi salah satunya, kita nggak boleh mengambil dari orang yang kelihatan menurut kita ini terpaksa dia berikan, karena nggak enak dia berikan aja sama kita, nggak boleh Pak. Ya, kasihkan aja. Gitu. Nggak semuanya kita ambil. Kenapa? Karena untuk mensucikan jiwa. Selama ini kan nggak diperhatiin sama kita tuh. Udah pokoknya ambil aja dah. Nggak pernah diperhatiin. Sekarang kita perhatiin Pak, supaya jiwa kita bersih tuh, batin kita gitu. Ya, jadi kita lihat dulu. Tapi kalau memang kita tahu ini orang ikhlas, bagus dan seterusnya, halal, ya udah kita ambil. Tapi awas, begitu ambil, ambillah sesuai dengan kebutuhan. Itu kan luar biasa, supaya menyehatkan batinnya ini. Gitu ya Pak Iman ya. Jadi benar Pak. Jadi sekarang perlu tuh. Jadi nanti saya minta laporan tuh. Ya, kalau ada yang begitu-begitu, udah koordinasikan aja di grup, kita bantu. Kita yang bantuin, penting Pak. Ya inilah fungsi ngaji itu ya begitu, supaya kita paham. Kenapa? Karena agama itu bukan hanya di masjid. Agama itu ada di luar masjid tuh. Itu yang penting dalam tatanan sosial kemasyarakatan, agama lahir gitu, supaya jadi penyelesai, artinya problem solvingnya itu di agama. Kita hadir di situ membantu Pak. Ya, mudah-mudahan ya Pak ya, tinggal koordinasikan aja, kan kita punya grup tuh, punya grup subuh ya, koordinasikan, ada yang sakit, ada yang apa, udah kita, insyaallah kita bantulah sama-sama ya. Kalau sama-sama kan jadi ringan sama dijingjing, berat sama di gitu ya. Wallahu alam bishawab. Dah segitu dulu ya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya talim ini, dan mudah-mudahan kita semakin memperhatikan batin kita supaya kita lebih bersih lagi, karena kalau batin kita sudah bersih, kita sudah percaya dekat, semakin ma'rifat, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita akhiri talim dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa azimi sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala sari ibadillahi salihin. Allahumma ij'alna min ibadika salihin. Allahumma ij'alna minal 'arifin. Allahumma ij'alna minal muttaqin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna allazina yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la 'asiran illa yassarta wa la hajatan illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari sama-sama kita akhiri talim dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.